Oke, terima kasih teman-teman. Oh iya, kakak kelasnya sudah pada wisuda ya. Saya lihat satu statusnya sudah pada wisuda. Tahap 1 sudah selesai gitu kan. Tinggal tahap berikutnya menunggu penempatan kan gitu ya. Jadi deg-degannya masih belum selesai kan. Ya mudah-mudahan diberi yang terbaik lah ya. Nah, mungkin ada yang baru ya, kalau yang kemarin itu teman-teman kakak kelasnya mereka ada uji kompetensi juga begitu ya. Nah, nanti ini mungkin menjadi bahan pertimbangan juga nih buat teman-teman semua ya yang angkatan adik kelasnya. Nah, harus dipersiapkan dari awal. Kalau kemarin mungkin karena terlalu mendadak informasinya sehingga tidak ada persiapan, sehingga mungkin hampir berapa persen tuh ya, 40% ya, 40% mungkin nggak lulus begitu ya. Nah, ini ya menjadi bahan evaluasi kita semua ya, apakah soalnya yang terlalu sulit, apakah mahasiswanya yang sudah terlena, tentang sudah lulus gitu ya, nggak belajar lagi gitu kan. Nah, ini sama-sama evaluasi nih ya. Nah, tentunya tahun depan, tahun inilah ya, angkatan ini ya tentunya harus lebih prepare lagi gitu ya. Jadi begitu sudah selesai ujian dan sebagainya, jangan kemudian terlena, tidak mempersiapkan untuk yang ujian kalau itu seperti komprehensif lah begitu ya, uji kompetensi terkait dengan kompetensi teman-teman semua gitu. Nah, teman-teman penilai ya tentunya ya kompetensi penilai itu yang akan diuji begitu kan. Kalau akuntansi nanti mungkin akuntansinya yang diuji, pajak juga begitu gitu ya. Nah, ke depan semua akan ada begitu ya, uji kompetensi sesuai dengan jurusannya masing-masing ya. Oke, kita lanjutkan. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan DKWB, bagaimana prosesnya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Mungkin kita hanya akan langsung berdiskusi terkait kertas kerjanya. Saya kira nggak terlalu lama ya. Kalau teman-teman mungkin sudah baca, nah kita mungkin akan lebih banyak berdiskusi kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Oke ya, terkait dengan tampilan DKPP yang baru, versi yang baru sekarang. Ini memang agak berbeda dengan tampilan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya dia menyamping informasinya, ya. Nah, ini ke bawah. Ya, jadi yang jelas tentunya teman-teman bagaimana membaca tabel ini itu yang penting ya. Selain nanti tentunya melakukan cross check terhadap objeknya itu sendiri, ya. Nah, ini jadi komponen struktur bawah, ya, nanti misalnya dia masuk kategori apa begitu, misalnya kategori 1.2 misalnya, ya struktur bawahnya apa berarti ini, ya. Kemudian komponen struktur rangkanya terbuat dari apa? Apakah kayu, apakah beton, apakah baja, gitu ya. Nah, tinggal nanti dilihat kategorinya. Komponen struktur atap juga demikian. Nah, kemudian untuk komponen mulai struktur dinding, ya, ini ada dikenal namanya istilah material-material ya. Jadi ini harus disesuaikan dengan materialnya apa begitu. Nah, apakah dia material dindingnya itu terbuat dari apa, ya, termasuk kemudian untuk kusen jendelanya materialnya apa, apakah dia dari kayu atau apakah aluminium gitu ya. Nah, kemudian juga ini terkait material ada terkait dengan fasilitas juga ada, ya, kemudian langit-langit penutup atap, ya, lapis dinding, lapis lantai, pagar dan perasan. Ya. Nah, untuk informasi terkait material, nah ini yang harus diperhatikan juga ya, artinya ini ada koefisiennya ya. Jadi kalau ini kan material 2 itu standarnya adalah beton konvensional itu 1. Nah, nanti kalau dia beton non konvensional berarti nanti ada adjustment berupa koefisien 1,25. Ya, ini contohnya. Kemudian dinding juga begitu.
Kita lihat dindingnya jenis apa. Kalau bata merah misalnya, maka dia masuk kategori material 1. Ya. Kalau misalnya dia hebel gitu ya. Nah, hebel ini ada hebel ya. Sekarang rata-rata kan hebel tuh. Hebelnya hebel berapa? Hebel 7,5 apa hebel 10 gitu ya. Nah, ini berarti masuk kategorinya kategori 4. Nanti dilakukan adjustment sesuai dengan ini. Kemudian juga dengan langit-langit, ya, pelapis lantai, pagar, perkerasan maupun pelapis dinding. Nah, ini contoh perhitungannya, ya. Jadi ini sebuah gedung pemerintah, 6 lantai. Nah, berarti kategorinya berapa nih? 2 titik. Gedung pemerintah berarti 2,2 ya. Nah, harus dihafalin juga, nggak harus dihafalin, nggak dipahami ya. 2,2 itu kalau gedung pemerintah yang low rise building, kalau high rise building 2,3 ya. Ada basementnya 2, luas bangunan totalnya 1792 ya, ini total ya. Luas basementnya totalnya 448, luas atapnya 224. Ini berarti kalau kita gambar begitu ya. Nah, ini berarti dasarnya 224 nih. Ya. 224 ada basement ya. Kemudian lantainya ini 6. Nah, totalnya berarti total lantai yang ini ya, itu ini 1792. Nah, kemudian untuk basementnya ini totalnya ya. Nah, ini 448. Penutup atapnya, nah ini ya. Nah, ini berarti 224 gitu. Ya. Kemudian dibangun tahun 2010 ya. Belum pernah renovasi, memiliki selasar dan teras atau teras dengan luas 25 meter, ada ruang sidangnya 100. Jadi tahun 2020 kondisi bangunan baik ya. Datanya sebagai berikut. Ya. Beton, struktur atap beton, penutup atapnya beton non konvensional 1. Dindingnya aluminium hebel 7,5 ya. Untuk basementnya dia pakai tebal 10 cm. Kemudian langit-langit gypsum, lantainya ada keramik dan hardener untuk basementnya. Instalasi air ada, pump ada, listrik ada. Kemudian fasilitasnya ada pagar dan ada perkerasan. Oke, perkerasan pagarnya pernah direnovasi tahun 2015. Nah, oke ya, jadi kita hitung. Pertama tentunya kita ini jenis bangunannya ya. Kemudian kita masukkan identifikasinya dalam kolom ini ya. Nah, tinggi lantai standar adalah 3,5. Jumlah lantai tadi kalau nggak salah 6 dari 98 ya. 6 ya, luas bangunan totalnya sekian, luas atapnya sekian, ada selasar dan ada ruang sidang. Ya, pagar ada renovasi pagar. Ya, kemudian panjangnya 10, ini 50. Ya, kondisi tanah normal. Nah, ini yang kemarin kita diskusikan. Kalau kondisi tanah dia misalnya miring atau lembek, maka nanti dilakukan adjustment terkait dengan struktur bawahnya. Tapi karena ini enggak ada apa tuh, tidak miring, tidak lembek, maka tidak dilakukan adjustment. Jadi tetap 1 ya. Kita masukkan aja. Nah, ini yang diperhatikan struktur bawahnya ya. Struktur bawah ini totalnya adalah 1792. Rangka juga demikian. Ya. Nah, untuk struktur atap, ini sesuai dengan luas atapnya ya, 224. Kemudian atapnya dia 224. Jadi atap dia pakai beton non konvensional 1. Artinya ini dak ya atau dak ya, dak itu. Jadi bukan genteng. Ya, jadi modelnya dia karena gedung bertingkat paling tinggi kan dak gitu ya. Jadi kalau nanti ada teman-teman punya
rumah yang dinilai itu ada dak di atas, berarti dia penutup atapnya adalah beton, bisa konvensional, bisa non konvensional. Kalau konvensional itu berarti pengerjaannya manual, ya. Tapi kalau dua, tiga atau tiga lantai lah gitu ya, atau dua lantai kedua, ketiga itu biasanya kemungkinan pakai yang non konvensional gitu ya. Kalau yang yang sekarang sudah jarang lah begitu ya, kita ini menggunakan model yang sangat jarang menggunakan yang model yang konvensional ya atau tradisional. Nah, kemudian untuk dindingnya, dindingnya dia ini Shelton, ya. Kemudian itu langit-langit gypsum, masukin semua ini sama semua, ya kan? Nah, kemudian selasar ya dimasukkan. Nah, ini selasar ini cara menghitungnya, ya. Total ini dibagi dengan total luas bangunannya 1792. Berarti itu rata-rata dari bangunan per meter perseginya, ya. Ketemu ini kan. Nah, kemudian dikalikan luasnya dikalikan koefisien. Ketemu ini. Ya. Kemudian, nah ini kemudian ini tadi kalau nggak salah 6 ya, 6 apa 8? Kayaknya tadi kok 6 kayaknya. Ya, jadi ditambah dengan basement, Pak. basementnya tadi 2. Oh iya. Iya. Tambah basement ya. Basement tadi ada 2 ya. Oke. Ini berarti ini ada kesalahan. Sorry teman-teman. Jadi ini harusnya tetap 6. Ya. 6 dikalikan ini. Kalikan koefisien 1,27. Ya kan? Nah, nanti yang kedua ini ada basement. Ya. Basement 2 lantai dikalikan ini dikalikan koefisien basement. Nah, jadi ini kurang ini. Ada yang salah nih ya. Ini kurang. Jadi jumlah lantai ini hanya lantai yang di atas tanah saja, ya. Kemudian basement nanti ditambahkan. Karena koefisien basement itu berbeda. Kemarin kita sudah bentar, kita lihat ya. Mana nih? Kemarin kita sudah melihat adanya koefisien. Nah, ini ya. Kan gini ya. Lihat ya, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke ya. Jadi koefisien ini berbeda antara basement dengan lantainya. Jadi kalau lantai dia koefisiennya berbeda. Jadi nanti basementnya pakai ini. Jadi kalau basement 2 berarti basement 2 lapis berarti luasnya basement itu berapa? Ya kan? Kalikan ini. Lantainya sendiri tadi ada 6, kalikan 1,197. Begitu caranya ya. Jadi kayaknya contohnya ini masih belum diupdate. Ya, belum diupdate. Oke, kita lihat kembali. Ya. Jadi ini untuk jumlah lantai, ya ini harusnya ada informasi tambahan ya. Ditambah jumlah lantai 6, basement luasnya berapa, kemudian jumlahnya 2, begitu 2 lantai. Informasi tambahnya. Terus di sini juga begitu ya. Ini ada 2 koefisiennya ya. Jadi nanti di sini ditambah basement ya.
ini 2, ini 6. Ini kan 1,27 itu hanya untuk lantainya saja. Ya. Kemudian ini nanti dicek lagi nanti ya. Ini pakai yang 6 lantai. Basement nanti pakai yang 2 lantai ditambahkan. Nah, itulah total dari biaya langsungnya. Kemudian ada biaya tidak langsungnya, ya, ditambahkan. Nah, ini ketemulah NRC-nya. Lalu kemudian dikurangi penyusutan. Penyusutan berarti menghitungnya adalah NRC ini dibagi total semuanya. Ya. Nah, kalau total semuanya berarti termasuk dengan basementnya. Ya, itu ketemu NRC per meter persegi untuk mengetahui berapa nanti besarnya penyusutan. Ya. Jadi nanti akan ketemu, jadi total ini dibagi total semuanya, berarti kali 8 tadi ya, 224 kali 8, ya. Nah, ketemunya berapa? Nah, nanti ditambahkan. Sebentar, tolong dihitungkan coba, kalau 224 kali 6 itu berapa? 1344, Pak. 1344. 1344. Oh, ini sudah termasuk ditambah basement berarti. Luasnya ini ya. 1792. Sebentar ya. Oke, sementara nanti saya coba cross check kembali ya. Sementara mungkin pakai ini dulu nggak apa-apa, daripada nanti teman-teman bingung ya, karena kertas kerjanya seperti ini. Sebentar pakai ini dulu, nanti saya akan coba cek kembali ya, yang benar seperti apa, karena saya ragu kayaknya ini kok agak berbeda terkait perhitungan untuk basementnya ya, terkait perhitungan basement. Seingat saya kayaknya basement itu harus dipisahkan karena dia ada koefisien sendiri begitu. Ya. Tapi di sini contohnya seperti ini nggak apa. Jadi sementara teman-teman ikut ini dulu ya. Nah, kebetulan kan teman-teman yang dihitung untuk tugasnya kan nggak ada yang basement kan? Apa ada basement di rumah? Ya. Jadi sementara karena tugasnya kebetulan nggak ada basement juga, oke, sementara ikut yang seperti ini dulu ya. Nanti luas ini adalah luas keseluruhan dulu. Ya. Nanti saya akan coba cek di regulasinya apakah basement itu sudah ditambahkan atau belum. Ya, itu kemudian nanti untuk penyusutan. Nah, penyusutan ini untuk pagar. Nah, ada perbedaan ya karena pagar tadi dia ada renovasi sehingga umur efektifnya dia berubah. Ya, kemudian nanti tinggal dikalikan berapa besarnya penyusutan, ya, ketemulah fasilitasnya, ditambahkan, temu total nilai bangunannya. Sementara sebenarnya itu ya terkait perhitungan, ada yang mau didiskusikan nggak? Sambil saya coba cari yang langsung ke perdirjennya, saya buka coba ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Dimas, Dimas Pak. ya. Oke, silakan Dimas. Ini kan DKPB kan buat penilaian PMN kan ya, Pak. Nah, berarti kan materialnya tuh pasti sudah di apa ya namanya? Udah secara umum itu kayak udah dirangkum di DKPB ini. Nah, misalnya nih Pak, penilai menemukan materialnya yang nggak ada di KPB, terus kayaknya tuh perlu koefisien gitu Pak. Nah, itu
dimasukkannya dari mana gitu Pak, atau cara perhitungannya gimana gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, contohnya apa ya? Material yang akan dimasukkan. Kira-kira apa? Contohnya itu kalau lantai kayu, kayu dulu parkit doang. Tapi sekarang itu ada WPC gitu Pak, penemuan baru dari WPC gitu Pak, lantainya Pak. Ya, oke, oke. Paham. Jadi memang DKPB ini kan alat bantu ya yang digunakan untuk memudahkan teman-teman di dalam melakukan kegiatan penilaian. Ya. Nah, kemudian terkait dengan namanya alat bantu dan memudahkan tentunya dibikin namanya standar kan. Maka dibuatlah standar. Nah, DKPB ini sebenarnya standar saja. Artinya standar itu pun ada tadi asumsi-asumsi yang dibangun di dalam standar ini. Dan karena memang tidak mungkin ya kita membuat sebuah standar itu yang dia apa itu sangat rigid, sangat rigid itu nggak mungkin ya, sangat rigid itu tidak mungkin sehingga kalau ada apa itu material-material di dalam bangunan itu yang dia mungkin tidak tercapture dalam standar, maka cukup dilakukan adjustment saja. Ya, jadi misalnya nih pelapis lantai misalnya, ini kan kita bikinnya standar ya, standarnya sesuai dengan yang ada di DKPB tadi macam-macamnya. Kebetulan misalnya kita ada pelapis lantainya itu tidak ada di situ gitu, ya kan, berada di situ dan itu lebih mahal misalnya, ya kan. Nah, maka kita boleh nanti melakukan adjustment ya terkait dengan apa itu lantai tadi yang di tambahan koefisien. Di koefisien itu kan ada beberapa kolom ya. Koefisien itu ya koefisien sesuai dengan standar dan yang kolom satunya lagi kan kosong. Nah, kolom satunya itulah nanti teman-teman bisa melakukan penyesuaian di situ. Jadi lebih memudahkan begitu ya ketika teman-teman melakukan adjustment dibanding dengan kalau ternyata nggak ada DKPB gitu. Kalau nggak ada alat bantu ini ya lebih sulit lagi bagaimana saya menghitung per meter persegi lantainya begitu ketika saya nggak ada referensi atau rujukannya gitu ya. Dan memang masing-masing unit itu berbeda-beda ya, instansi berbeda-beda, MAPI punya sendiri, pajak punya sendiri gitu ya. Namun yang perlu dipahami bahwa DKPB ini bukan hanya untuk menilai BMN sebenarnya. Ya. Jadi teman-teman DJKN itu menggunakan DKPB ini ya untuk menilai semua aset properti yang berupa bangunan gitu. Ya, karena kita surveinya ini kan survei umum ya. Survei yang sifatnya umum ya, yang dia ada di pasar begitu. Sehingga apa hasilnya nanti DKPB ini pun bisa digunakan untuk menilai bangunan gitu ya. NRC sebuah bangunan apapun bangunan itu. Ya. Nah, kemarin kita beberapa waktu yang lalu tim DJKN itu melakukan penilaian taman mini, ya kan? Teman-teman tentunya tahu ya bagaimana bentuk-bentuk bangunan di taman mini. Itu kan sangat kompleks banget. Setiap daerah punya ciri khas masing-masing, ya kan? Setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Yang Bali, yang Sumatera, yang Kalimantan itu aneh-aneh semua begitu, ya kan? Dan itu memang nggak dibikin standar di DKPB, nggak ada. Makanya dilakukanlah adjustment di dalam DKPB itu ketika menilai bangunan tertentu, gitu. Ya. Jadi misalnya terkait dengan bangunan Bali misalnya, ya kita melakukan adjustment terkait dengan mungkin dindingnya, bentuknya dan sebagainya. Nah, kita melakukan adjustment sendiri, gitu. Ya. Nah, seperti itu, Mas Dimas. Ya, jadi tetap basicnya, dasarnya adalah dari DKPB, ya, karena ini hanya membantu saja. Kemudian nanti dalam prakteknya dilihat fakta di lapangan,
Dan jika memang memerlukan adjustment, disitulah peran penilai di situ. Gitu. Ya, jadi kalau nggak ada adjustment, hanya masukin sesuai dengan itu, nggak perlu penilai dong, kan gitu ya. Nah, cukup orang yang nggak ada ilmu penilaian pun asalkan ada datanya, oh ini loh datanya ini di cross check 2 data dimasukkan selesai jadi keluar angka kan gitu. Tapi kan bukan begitu. Justru penilai itu ya di situ peranannya ya, melakukan adjustment sesuai dengan kompetensi dia. Itu Mas Dimas. Terima kasih ya. Ada yang lain? Ya, terima kasih Pak. Oke, saya coba share ini ya. Ini ada yang aslinya. Nah, tadi apakah salah ketik atau gimana gitu ya. Nah, ini teman-teman data yang bisa kelihatan nggak? Terlihat? Kecil Pak tulisannya. Oh, kecil. Saya besarin ya. Kelihatan? Sudah Pak. Nah, kelihatan Pak. Oke, ya ini ya tadi. Jadi memang kayaknya tadi ada yang salah. Ya, jadi ini nih yang saya katakan tadi ya, ada ini koefisiennya ya. Jadi yang lantai ya, lantai itu dia ada jumlah lantainya, tapi memang totalnya di sini tetap 1792 untuk totalnya. Jadi menghitungnya struktur bawah itu berarti total semua luas bangunan, baik pondasi, baik struktur bawah, baik dia basement maupun lantainya di total semua. Nah itu masuk ke sini, masuk ke sini. Tapi nanti di adjustment koefisien dia dicantumkan. Nah tadi kelewatan ya. Jadi jumlah lantainya 6 dengan koefisien 1,197 ya. Kemudian lantai basement 2 lapis ya kan. Totalnya luasnya berarti karena 2 lapis 2 kali 224 tadi ketemu 448 dikalikan koefisien basement 2 lantai 1,299 ya. Baru kemudian di total seperti ini ya. Nah, oke, yang lain saya kira sama. Jadi tadi ada kesalahan di contohnya ya. Oke, jadi clear ya. Jadi kalau ada basement seperti ini cara menghitungnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah ini ya, informasi basementnya. Tadi kan di kertas kerja yang lama belum masuk. Nah di sini ada informasinya ya. Jadi luas basementnya berapa, jumlahnya basement berapa lantai. Ini basement 2 lantai. Jumlah lantai di sini 6 ya, bukan 8 ya, tapi 6. Oke, ada lagi? Izin, Pak. Silakan. Saya masih penasaran dalam mendapatkan persentase penyusutan pagar ini, Pak, sebesar tadi kalau nggak salah di PPT itu 19%, tapi di sini 22%. Nah, itu asumsi dari penilai atau ada cara dasar menghitungnya, Pak? Mengingat mungkin persentase penyusutan dari masing-masing penilai itu bisa berbeda atau memang tidak masalah ya, Pak, dalam menentukan persentase penyusutan. Terima kasih, Pak. Oke, penyusutan. Nah, penyusutan nanti teman-teman pakai tabel penyusutan yang sudah ada. Ya. Untuk bangunan kita dari DJKN sudah punya tabel penyusutan. Saya coba share ya. Kalian biar tahu cara membaca penyusutannya. Sebentar. Belum saya kirim ya. Kayaknya kemarin kata kerja udah ya. Oke, saya enggak ada. Sorry. Saya carikan yang ada penyusutannya dulu ya.
Nah, nanti kan kita juga teman-teman pakai DKPB DKI ya. Ini sudah dapat belum yang data DKPB DKI ini ya. Ini DKPB DKI tahun 2021. Nanti kalau belum dapat saya share yang ini ya. Jadi di sini itu ada tabel. Jadi ini sebenarnya aplikasi yang digunakan teman-teman itu sebenarnya ini. Ya. Jadi teman-teman pertama itu mengisi ini sebenarnya. Jadi ngisi form ini. Ya, jadi setiap kota kabupaten dia dibuatkan form seperti ini. Jadi satu file ini untuk satu kota kabupaten. Ya, jadi ini KPKN Jakarta 1, ya kan. Kemudian kotanya mana? Misalnya kota Jogja. Ini kalau di Jakarta kan hanya ada Jakarta ya. Dari daerah mungkin kalau KPKN Semarang, misalnya nanti Kabupaten Kendal misalnya, Kabupaten Semarang dan sebagainya. Ini diisi semua kan. Jadi satu file untuk satu kota. Nah, kemudian setelah ini masuk, nanti sudah langsung otomatis berdasarkan sistem yang dibuat, dia akan langsung muncul ini. Ya kan? Jadi langsung akan muncul berapa sih struktur bawahnya dan sebagainya. Ini sudah langsung muncul ini. Ya. Nah, makanya yang terpenting itu ya di sini. Ya, data ini yang penting. Makanya kemarin prosesnya itu mulai dari survei. Setelah survei dilakukan apa? Dilakukan verifikasi, sinkronisasi itu terkait data ini. Jadi jangan sampai ada data yang miss gitu. Kalau datanya ini ada yang miss, ya nanti hasilnya pasti nggak sesuai begitu. Makanya cross check data ini menjadi penting. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada koefisien, misalnya yang tadi ya, koefisien lantai ada datanya, adjustment dinding kita berikan juga, ya ini koefisien. Nah, kemudian ini yang tadi ditanyakan oleh Mas Gilang, ada depresiasi. Di sini juga kita siapkan. Ya, jadi ini sudah ada. Jadi misalnya nih nanti teman-teman bangunannya kategori apa? Kategori 1.1 misalnya. Ini untuk tabel penyusunan 1A itu untuk bangunan kategori 1.1, 1.2, 4.1 itu pakai penyusunan 1A ini. Cara membacanya gimana? Cara membacanya adalah jika NLC total tadi yang sudah kita hitung tadi sebelum penyusutan itu kurang dari atau sama dengan 1,5 juta, maka pakai tabel yang ini. Ya, pakai yang ini. Tapi kalau lebih dari 1,5 juta, pakai yang ini. Nah, nanti dilihat umur efektifnya. Umur efektif kan selisih antara tahun dibangun dengan penilaian kan. Jadi kalau tahun dibangun 2010, penilaian 2020 berarti umur efektifnya kan 10 tahun. Ya, kita cari 10 tahun. Kondisi bangunannya apa? Ya, baikkah, sedang atau jelek? Ya, kalau tadi baik misalnya. Ya berarti kondisi baik 10 tahun berarti 28% untuk penyusutannya. Kalau kondisi bangunannya jelek dan sebagainya kita ikuti. Nah tadi kan kebetulan yang pagar tadi kan ada renovasi itu. Ya teman-teman saya kira udah tahu kan cara menghitung umur efektif jika ada renovasi kan. Jadi selisih umur tadi umur tahun dibangun, tahun penilaian dikurangi tahun dibangun, ditambah dengan ya tahun penilaian dikurangi tahun renovasi dibagi 3 di rata-rata kan. Nanti ketemunya 7 itu. Kalau tadi yang nggak ada renovasi ketemu 10, kalau yang ada renovasi ketemu 7, ya 7 kondisi baik 22. Nah, jadi yang benar tadi 22%, bukan 19. Ya. Jadi ini sudah ada tabelnya. Jadi kok dapat sekian dan sebagainya, tinggal ini aja. Jadi sebenarnya tinggal ketelitian teman-teman untuk membaca tabel dan menghitung besarnya penyusutan. Ya. Nah ini ya untuk material tadi ya. Material kalau tadi ada pertanyaan, gimana Pak kalau nggak ada di sini ya? Udah dilakukan adjustment. Ya, dilakukan adjustment terkait dengan berapa persen itu kira-kira ya, dengan material baru itu kira-kira berapa persen sih perubahannya atau penambahannya. Ya. Seperti itu. Nah, kalau ini dalemannya lah ya, dalemannya. Teman-teman nanti kalau pengen penasaran
bisa lah. Kalau yang temen yang suka Excel, suka bongkar-bongkar gitu kan, nah silakan mungkin bisa di itu. Ini ada beberapa memang di hide gitu ya. Kalau dulu ada itu juga, ada detailnya ada lagi gitu, sehingga kadang teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya, misalnya oh ini saya mau penyesuaian terkait dengan misalnya hanya mau mengambil terkait pekerjaan lantai apa aja yang diperlukan gitu ya, karena mungkin kan kita dalam menghitung bangunan terkadang tidak langsung bisa menggunakan DKPB ini, kadang juga kita menggunakan RAB gitu ya, karena tadi ada beberapa bangunan dengan konstruksi khusus ya yang memang tidak biasa dan mungkin tidak bisa digunakan dengan DKPB karena terlalu banyak adjustment-nya. Nah, biasanya kita kan pakai RAB. Nah, kalau pakai RAB biasanya kita ngambil yang ini ya, misalnya oh saya ini RAB-nya untuk pekerjaan dinding yang saya pakai misalnya kan, oh pekerjaan dinding nggak dipakai karena nggak ada dindingnya ya berarti nggak pakai ini. Nah, ini semua data-data sudah ada di sini. Oke, teman-teman, ada lagi silakan. Jelas kan Mas Gilang ya? Jelas, terima kasih Pak. Oke, silakan yang lain. Untuk penugasan, oh iya silakan siapa nih? Rinda, oke silakan. Kalau misal dalam satu bangunan itu bahan materialnya beda-beda gimana ya Pak? Ya, beda-beda apanya materialnya? Dindingnya kah, lantainya kah? Ya Pak, semisal dindingnya separuh pakai batu bata, separuh pakai batako, itu Pak. Oh, iya. Apalagi separuhnya dinding, separuhnya dari papan gitu. Kalau di Kalimantan kan masih ada ya. Kalau kita menilai di daerah Kalimantan, ya kan? Mungkin daerah Sumatera kan ada juga yang model rumah-rumah tinggal semi permanen gitu ya. Karena namanya BMN itu ya memungkinkan sekali ya. Nah, dulu di daerah mana di Sumatera kalau nggak salah ya. Agak pedalaman juga gitu ya, rumahnya ya kita di semi permanen gitu. Itu rumah apa yang digunakan ini apa? Kayak unit kantor-kantor unit lah gitu ya, yang di kawasan tengah-tengah hutan gitu kan. Nah, memungkinkan sekali itu. Nah, kalau hal itu terjadi ya teman-teman lihat dulu ya, konstruksinya dia apa. Kalau misalnya dinding ya kan, kalau dindingnya memang separuh, setengah bata setengah papan, nah nanti bisa dibikin dinding itu dua dindingnya dua, dinding papan dan dinding batako begitu ya. Nanti masing-masing luasnya disesuaikan, artinya dikalikan adjustmentnya 50% kah ya, atau 30% kah gitu kan. Kalau memang perubahannya jenisnya itu signifikan loh ya. Kalau misalnya satu rumah memang kan ada yang model begitu ya, dinding setengahnya 1,5 meternya dia bata gitu ya, yang ke atas semua papan. Bisa aja begitu. Ya, kalau seperti itu ya dua-duanya dicantumkan di dalam kita menghitung tadi. Komponen dari dinding itu ada dua ya, komponen papan dan komponen dinding. Nanti dilakukan adjustment masing-masing 50%. Luasnya sama, coba di adjustment masing-masing 50% kan berdasarkan presentasi dari volumenya itu. Atau mungkin 75%, 25% kan bisa aja seperti itu. Nah, yang agak sulit adalah kalau ini rumah yang mungkin modis begitu ya. Modisnya itu macam-macam gitu ya. Di kamar keramiknya beda-beda, setiap kamar namanya selera ya. Nah, saya ke kamar A lantainya keramik, kamar B marmer, ya kan, dapurnya plester, ya kan? Nah, kalau kayak gitu, ya kan, beda-beda begitu, bikin berikan yang mayoritas, yang dominan, gitu. Ya, yang dominan. Kecuali kalau memang teman-teman bisa menghitung tadi berapa luasnya, ya kan? Kan misalnya nih
luas lantai total adalah 100, ya kan? Kalau dia pakai keramik 1 KW1 berarti kan keramik KW1 harganya berapa kali 100 kan begitu ya. Tapi kalau teman-teman bisa menghitung, oh ternyata yang keramik KW1 cuman 25 meter, keramik KW2 50 meter, ya kan? Marmer 50 meter misalnya ya. Kalau bisa mengidentifikasi ya dicantumkan semuanya nggak apa-apa. Cuma nanti tadi itu adjustment koefisiennya dia diberikan, ya diberikan gitu. Jadi DKPB ini ya sifatnya sangat fleksibel ya, sangat fleksibel, bisa kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Bukan kemudian karena wah ini bentuknya harus seperti ini nih, maka kaku seperti ini enggak, ya. Tidak, yang penting asumsi-asumsi yang ada di dalam DKPB itu kita pahami dan kemudian nanti kita terapkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Bisa disesuaikan. Ya. Jadi pertanyaannya tadi, gimana kalau bermacam-macam? Ya, tergantung macam-macamnya seperti apa. Kalau penilaian bisa mengidentifikasi, bisa, di split-split bisa. Tapi kalau nggak bisa mengidentifikasi, ya ambil yang mayoritas. Ya, ambil yang mayoritas. Karena kejadian juga tuh ya, sebuah gedung bangunan luas banget begitu ya, sekian lantai gitu, macam-macam gitu kan, dan tidak mungkin dihitung wah ini yang keramik KW1 berapa, tidak memungkinkan sekali. Maka ambil yang mayoritas, ya mayoritas digunakan lantai misalnya apa. Demikian juga dinding, plafon ya, plafon kan macam-macam ya, ada yang dari gipsum, ya ada yang dari PVC dan sebagainya. Nah ini kan tergantung penilai. Kalau penilai bisa mengidentifikasi luasnya, silahkan didetailkan. Tapi kalau tidak, ya karena keterbatasan waktu, karena kesulitan menghitung dan sebagainya, ya disesuaikan dengan kondisi. Oke, gitu ya, Linda ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Pak, izin tanya Pak. Silakan. Terkait depresiasi tadi sih Pak. Kan Ya, kalau penilai itu kan suka dituntut untuk nentuin kondisi fisik suatu bangunan secara subjektif gitu ya Pak. Maksud saya, misal kayak konteksnya pagar tadi, karena kita tadi bahas pagar kan Pak. Nah, ya. Kira-kira tuh ada nggak sih Pak kita syarat atau apa ya, requirement gitu Pak, kayak nentuin suatu pagar itu kondisinya masih sangat baik atau sangat baik gitu. Kayak misal kalau misalkan pagarnya itu udah berkarat, berarti dia nggak bisa dikategoriin lagi sebagai baik, maksimal, sedang, atau mungkin kalau misalkan pagarnya itu masih bagus tapi kondisinya macet-macet itu tetap nggak bisa dikategoriin baik karena nggak bisa berfungsi secara baik, atau gimana ya Pak? Ada nggak sih Pak requirement atau syarat-syarat minimal gitu Pak? Ya, oke. Ya, ini bagus nih. Jadi kan tadi di adjustment ya, kalau kita ngomongin depresiasi kan ada nih kondisi baik sekali, baik, sedang, jelek. Ini pertanyaannya, ini masuk kondisi baik, ini kan yang menentukan kan penilai ini. Oh, ini masuk kategori baik sekali. Ini baik, sedang, jelek. Ini kan. Nah, ini ada Mas, ada standarnya. Jadi kita juga ada standarnya ya. Jadi kondisi baik sekali itu seperti apa? Misalnya itu ada ya. Jadi dia masih baru dibangun, ya kan? Dan sebagainya. Kalau kondisi baik, ya dia ada sedikit perawatan misalnya, seperti itu, ya kan. Kemudian sedang sudah mulai terkelupas dan sebagainya, jelek dan sebagainya, itu ada, ya, ada. Kita nanti coba saya carikan ya. Jadi ini ada identifikasinya kenapa sih bangunan itu dikategorikan baik sekali, baik, sedang, jelek, itu ada. Nah, itu yang dijadikan rujukan teman-teman penilai begitu ya. Jadi ketika dia ketemu bangunan dengan kondisi seperti yang ada di data itu ya oke, nanti kategorinya dia mungkin baik kah, sedang, atau jelek. Itu Mas Faras. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama. Jadi memang ya, kalau nggak dibikin standar nanti ya susah. Nanti setiap orang beda-beda. Ya kan, pemeriksa itu melihatnya nanti jadi macam-macam. Yang penilai mengatakan, oh ini baik versi saya, kata penilai. Kata pemeriksa, mana baik, itu mah jelek, gitu kan. Itu jelek itu.
Nah, ribut kan akhirnya, makanya harus ada standarnya. Jadi kalau penilai mengatakan, oh ini baik, apa aturannya mengatakan kalau kondisi seperti ini itu baik. Nah, oke, berarti pemeriksa juga harus ikut aturan kan? Oh iya, oke, karena ada aturan yang mengatakan kalau kondisi itu baik. Oke, nyerah. Tapi kalau nggak ada, ayal-ayalan aja sebenarnya. Ya, seperti yang kemarin terjadi pada saat reval, ya kan? Pada saat reval PMN kemarin kan yang melakukan pemeriksaan ini bukan penilai kan? Ya kan? Kemudian banyak itu teman-teman di lapangan yang ribut dengan pemeriksa ketika di cross check terkait dengan misalnya elevasi, gitu kan? Elevasi 30 cm misalnya kan, menurut seorang penilai itu tidak material. Karena apa? Karena 30 cm. Wajar lah ketinggian 30 cm dari jalan itu. Maka dianggap saja dengan jalan. Kan gitu ya? Pemeriksa mengatakan tidak bisa. Nah, itu kan lebih tinggi 30 cm. Masa dikatakan saja jalan? Ini kan. Jadi sudut pandang yang berbeda. Kan? Yang kayak gini-gini nih, yang memang harus dibikinkan standar. Kalau tidak, nanti akan ada beda pemahaman antara seorang pemeriksa dengan penilai. Begitu, Mas Faras. Terima kasih, Pak. Oke, terkait penugasan, ya teman-teman, terkait penugasan, silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan, dikerjakan dengan menggunakan BKPB DKI, nggak apa-apa. Kita naik untuk latihan saja. Nanti dihitung berapa sih kira-kira harga rumah teman-teman semua ini. Nanti bikin paper saja ya, kayak paper begitu ya. Jadi yang jelas ada deskripsi objeknya, ya, dalam bentuk Word, deskripsi objeknya, kemudian ada fotonya, ya, dan kertas kerjanya. Nah, yang penting itu ya. Ada 3 hal ya, deskripsi objek penilaiannya, ya, atau identifikasi objek penilaiannya, foto, dan kertas kerja penilaiannya. Dan tentunya kesimpulan akhir ya, jadi kesimpulan akhir untuk nilai bangunan rumah itu ada berapa juta, ya, itu aja. Nanti dikumpulkan secara kolektif saja, ya, dikumpulkan secara kolektif di ketua kelasnya, nanti dikirim ke email saya saja, ya, paling lambat sebelum pertemuan ke-5, ya, ini kan pertemuan ke-4 ya, sebelum pertemuan ke-5. Oke, ada yang ditanyakan? Clear ya, berarti ya. Oke, berarti kalau nggak ada yang bertanya lagi, ya, saya sementara cukupkan sekian dulu ya. Jadi silahkan teman-teman mungkin mau mengerjakan tugas, atau mungkin ada yang mau ini weekend ya, yang mau weekend silahkan. Kan sudah boleh jalan-jalan ya. Tapi ini ya, naik pesawat harus PCR nih. Nah, dulu hanya swab hanya antigen, sekarang tambah PCR semuanya wajib. Oke, saya kira sementara itu dulu teman-teman dari saya. Nanti tolong ketua kelas kalau ada data-data yang belum saya kirim, tolong di WA saja, data apa saja yang belum dikirim nanti saya kirim. Ya. Sementara itu dari saya ucapkan terima kasih, tetap dijaga kesehatannya. Kita ketemu lagi insyaallah minggu depan. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Jangan lupa absen ya, yang belum absen semuanya. Siap, Pak. Oke, saya N ya. Baik, Pak.